Oke, nah ini demonya ya. Ini aplikasi Laravel Python untuk memproses clustering data penjualan, transaksi penjualan per cluster ya. Ada 3 cluster di sini, itu laris, terlaris, sama cukup laris ya. Nah, ini dashboardnya. Kita menggunakan Laravel. Untuk struktur foldernya itu seperti ini. Nah, ini untuk Laravel apps-nya, terus yang di bawah ini untuk Python-nya, untuk logic clustering-nya. Jadi sistemnya untuk processing lebih ringan karena dikelola oleh Python ya. Nah, untuk Laravel sendiri dia hanya menginput data atau mengupdate data ya. Nah, kita logout dulu. Nah, ini login Laravelnya. Terus di sini kita Pythonnya kita menggunakan Fast API ya. Jadi bisa kita gunakan slash ini slash keymans gitu ya. Nah, kita login dulu. Nah, di sini datanya belum ada. Untuk processing kita belum lakukan karena data belum ada. Kita impor dulu mungkin datanya dari Excel yang sudah kita siapin ya. Contoh di sini. Sini Excelnya sudah kita siapin, ada 2742 data ya. Nah, nanti eh, kita impor ke sistemnya. Nah, ini detail file importnya nanti masuk ke sini. Terus di mana kita impornya di sini di data transaksi. Nanti download templatenya, sesuaikan templatenya, lalu import. Nah, terus owner ini datanya kosong ya, nanti tergenerate ketika import juga. Nah, otomatis ya. Jadi owner sama produk ini nanti tergenerate sendiri dari file import. Nah, jika sistemnya sudah berjalan, maka data awal sudah dimasukin melewati import. Tinggal data produk jika mau ditambahkan tambahkan di sini, owner jika mau ditambahkan tambahkan di sini. Nah, oke, kita coba ya. Oh ya, ini ada menu user untuk siapa yang boleh mengakses. Di sini hanya satu ya. Oke, kita ke transaksi atau sales. Kita import saja karena templatenya sudah kita siapin ya. Kita pilih filenya, terus di sini filenya. Nah, lalu kita kirim. Kita tunggu ya datanya. Oke. Berhasil 2742 data diproses. Oke, berhasil ya. Berarti semuanya terinput. Kita lihat detail importnya. Ini nama file yang tersimpan ya. Ada 2742 data berhasil kita import. Nah, ini catatannya berhasil. Nah, untuk data owner itu terdata sendiri dari file importnya. Nah, ini tadi data owner, terus data produk. Di sini ada 15 produk dari 15 owner. Berarti satu owner itu masing-masing satu produk. Nah, di sini transaksinya per bulan ya. Per bulan. Nah, ini bisa kita filter ya untuk owner ayam kreatif. Ada berapa transaksi? Ada 178 transaksi. Nah, masing-masing datanya ini. Itu untuk ayam kreatif. Nah, nah ini semua owner ya. Kita bisa cek semua owner di sini. Terus langsung saja mungkin kita processing ya. Kita mau proses data tahun berapa misalnya.
mau proses tahun proses cluster data tahun 2022 misalnya. Nah, periode tahun 2022 bulannya semua bulan aja karena ini opsional. Ownernya semua owner saja ya. Karena di sini ada batasan. Jadi jika satu owner kita pilih maka dia tidak bisa karena satu owner hanya memiliki satu produk. Dia minimal 3 produk yang bisa kita cluster. Nah, jadi kita pilih semua owner saja karena kita mau melihat produk yang paling laku di tahun 2022 apa saja ya. Nah, lalu kita tunggu prosesnya. Nah, di sini ada tombol proses clustering, refresh sama cetak PDF. Nah, kita perlu proses clustering karena di sini datanya belum ada untuk hasil clusternya ya. Nah, kita klik proses, konfirmasi, dia akan menghitung di tahun 2022. Nah, muncullah di sini ada 15 produk ya. Karena di sini hanya 15 produk ya. Muncul 15 produk, kita bagi jadi 3 klaster yaitu kurang laris, sangat laris, sama cukup laris. Nah, di sini sudah dapat kita produk yang kurang laris ini, produk yang sangat laris ini, terus yang cukup laris ini. Kita tampilkan per 25 ya, biar muncul semuanya. Nah, ini dia. Ini kita bisa cek. Nah, di sini kita sediakan frekuensinya 41 ya. Kalau sangat laris itu di atas 50. Ya, kalau cukup laris itu di atas 45 ya, 45. Nah, frekuensinya. Terus total quantity-nya juga kita bisa lihat. Total quantity yang sangat laris itu di 1500 ya. Yang kurang laris di 1300 sampai 1500 ya, 71. Oke. Nah, itu ini yang kurang laris itu dari 1000 ya sampai 1200 paling tinggi. Nah, ini datanya bisa kita cetak PDF ya. Nah, ini bisa kita download. Ini nama prosesnya, metodenya, tahun ya, klasternya ada 3 klaster, semua owner ya, dibuat semua owner, metode Keymes. Nah, ini datanya, ini dicetak pada tanggal berapa, terdata semua. Nah, inilah hasil dari klasternya. Nah, ini kita dapat historis ya, dapat historis. Nanti kita kalau mau lihat kita mau processing lagi boleh juga. Nah, tapi hasilnya tetap sama nanti. Terus di sini kita lihat detail, muncul data yang kita cluster tadi seperti itu. Ini tombol refresh saja ya. Kalau refresh otomatisnya nggak jalan, kita klik tombol refresh. Nah, kira-kira seperti itu konsepnya. Untuk code-nya kita bisa lihat ya. Bentar. Nah, ini dia untuk code-nya, bisa lihat ya. Ini untuk Laravel apps-nya kita gunakan Laravel versi terbaru ya, 13 ya, versi 13. Terus di sini untuk logika Keymes-nya. Nah, ini dia logikanya. Ini data yang dikirim dari sistem Laravel, kita proses, kita scale, kita normalisasi, lalu kita cluster. Lalu setelah kita cluster baru kita kasih label cluster atau hasil dari clusteringnya. Nah, nanti akan terrecord di database. Di database itu saya tampilin di database ya. Nah, ini database-nya, ini cluster prosesnya tadi yang kita minta untuk diproses oleh Python. Terus ini hasilnya, ini hasil proses clusteringnya. Nah,
kira-kira seperti ini. Ini untuk data produk owner ya, untuk import tadi detail import, terus udah itu aja sih. Sales, nah ini penjualannya. Ini sumber datanya import Excel ya. Bisa juga kita sumber datanya buat transaksi. Nah, di sini buat transaksi juga sudah otomatis ngitung ya. Misal, nah ini harganya ini, kuantitinya misalnya 2, maka total akan bertambah sumber data input manual jadinya. Nah, ini tahun 2026 bisa diubah. Ini tanggal penjualan bisa diubah. Kalau oke, kita submit saja. Kira-kira seperti itu. Nanti yang tahun 2026 ketika datanya sudah banyak baru kita cluster lagi di tahun 2026. Nah, ini karena datanya terakhir itu di tahun 2025 kalau nggak salah ya. Nah, 2025. Itu kira-kira seperti itu. Nah, ini dashboard ya, dashboard saya lupa juga jelasin. Ini dashboard total produk yang dianalisis terakhir ya. Artinya yang paling atas di sini akan tampil datanya di dashboard sini juga. Nah, ini ada 15 produk dari proses cluster tahun 2022. Produk dan performa tertinggi ada 5, cukup laris ada 5, ini ya rata ya, 555. Ini total pendapatan dalam akumulasi hasil clustering yang kita lakukan tadi itu 3,4 miliar ya kurang lebih. Nah, ini ada donat presentasi grafik donat ya ini ya. Nah, sangat larisnya 5, kurang larisnya 5 ya, datanya sama. Ini bentuk bar bisa kita lihat kurang laris. Ini total pendapatan per cluster ya. Ini kita bagi dari ini 1,3 M, 1,2 M, 900 juta, hasilnya segini. Silakan dihitung sendiri. Harusnya sudah cocok ya. Nah, oke, kira-kira seperti itu sistemnya untuk mengklasifikasi proses clustering dengan metode Siemens ya. Kita integrasikan antara Laravel dan Python itu untuk mencari 3 cluster yang tadi. Itu sangat 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 laris ya, cukup laris dan kurang laris. Terima kasih.